yang membedakan apa dari ruang keramik studio ini sama pengrajin gerabah yang di daerah-daerah itu yaitu eksplorasi desain yang di belakang kalian itu. Nah itu yang membedakan kami. Jadi kami selalu mengembangkan desain-desain, terus kita update juga perkembangan kesenian dunia ya. Perkembangan kesenian dunia itu sekarang sampai di mana, kita update juga. Lalu akhirnya saya tuangkan di kertas dulu, jadi nggak langsung megang keramik. Jadi saya tuh ketika ke belakang sini nggak langsung megang tanah liat, tapi update dulu nih, lihat Instagram atau sosial media dulu. Oh sekarang sampai sini ternyata keramik gitu kan. Oh ada yang unik lagi nih yang baru gitu kan. Lalu akhirnya saya megang pulpen dan kertas, saya tuangkan ke gambar di kertas dulu. Itu nggak cuma saya satu yang saya gambar, jadi ada satu nih yang plek dengan referensi yang saya dapat, terus yang lain saya kembangkan lagi yang akhirnya itu nanti ini yang paling pas untuk produk ruang keramik selanjutnya, jadi baru saya bikin. Tapi ini ada juga yang digambar teman Mas Baskoro. Semua Mas Baskoro ya? Kalau di sana saya semua. Ini juga saya. Kalau di sini ini by order ya. Jadi orang pesan tuh dengan bentuk ini, Mas mau pesen bentuk seperti ini 20 piece gitu misalkan. Kayak gitu. Kalau ini custom lah. Saya kalau melihat yang di belakang ini nggak norak ya. Beda sama artinya cara mewarnainya juga. Satu warna, tapi kalau dilihat tuh juga eye-catching gitu loh. Yeah. Bentuknya kan, jadi sebelum membuat gambar dulu, ya. Kemudian sini setelah dibakar ya. Jadi setelah diwarnai, kemudian kita lihat nggak norak seperti orang harus dari kampung pelangi, karena kan banyak mangrove ya, bambu-bambunya malah dicat-catin aneh-aneh. Nah benar. Menurut saya itu kadang banyak orang nggak ngerti seni jadi norak. Kalau ini kan kelihatan cantik ya, polos, sederhana, tapi juga ada jiwa yang keluar gitu. Nah, keramik-keramik kayak gini, ini cocoknya untuk rumah-rumah yang minimalis. Zaman sekarang kan anak-anak muda yang mungkin udah berkeluarga ngedesain rumahnya minimalis tuh, nggak kayak ibu-ibu zaman dulu tuh kan, semua barang ada gitu di rumahnya. Sekarang kan lebih ke warna putih, warna-warna soft, dan akhirnya pasarnya emang itu yang kita tuju gitu kan. Kalau pemilihan warna ya, dan sekarang kayaknya kalau pilih kerudung warna-warna kayak gini kayaknya anton ya, warna-warna cewek-cewek begini lah. Dan ternyata nggak halus itu bukan berarti jelek. Ya. Ini yang menarik dari apa yang dibuat Mas Baskoro di sini. Dan bentuknya aneh-aneh tuh. Kalau kita kan mengapa asbak? Itulah asbak itulah kan gitu. Bisanya Pak. Iya, makanya kita di sini dari dapat pengalaman baru kan. Dan menurut saya kota ini harus kolaborasi dengan banyak orang sehingga kota ini dikenal dengan karya anak muda yang bukan hanya sekedar Gojek Pargoy. Ya, kita harus membuat dimensi yang berbeda dengan kota ini, harus belanja, ada karya yang dilihat. Kayak kemarin teman-teman dari UNS melihat payung ini sebagai sebuah gerakan pemberdayaan gitu. Nah, saya sih membayangkan ini juga pasar di sini. Saya juga lagi bantu-bantu ibunya Mas Baskoro. Kita juga lagi dorong penguatan mak-mak di sini. Kemarin kita ajarin Canva, kita ajarin mak-mak untuk bagaimana memahami menjadi orang yang mau berkorban, nggak hanya berbicara tentang kepentingan individunya. Gitu. Insya Allah ini juga akan jadi kampung yang berkarakter karena di sini sudah ada studio keramik, kemudian ada pasar kreatif, kemudian nanti ada KWT-nya bagus banget. Tadi kalian lewat situ nggak? Ya, KWT-nya. Ya, KWT-nya itu bagus banget tuh KWT-nya. Terus kalau tempat bakarnya di mana Mas? Yang ini Mas? Di belakang. Aku jelasin bahan dulu ya. Oke, bahan. Ini kalian ada yang bikin kayak gini nggak? Iya, ada. Tapi bentuknya nggak sebagus itu Kak. Oh iya, ini kemarin anak berkebutuhan khusus yang bikin ini. Kalah kita. Kalah sih. Iya, jadi untuk terapi ya, kalau mereka kan kayak buru-buru anaknya kan. Jadi dia harus benar-benar fokus, ngelatih fokus mereka gitu, anak-anak berkebutuhan khusus. Dan akhirnya jadi kayak gini kemarin. Tanpa bantuan kita ya, dia bisa bikin itu sendiri. Nah ini bahannya, ini mungkin yang sama dengan yang kalian pakai nih, yang dari Natal. Sama. Ini tanah Natal, namanya kalau ilmiahnya earthenware.
jenis tanahnya. Nah, ketika dibakar dia jadi kemerahan kan, warna terakota gitu. Biasa kita sebut gerabah kan, kalau tanah-tanah kayak gini tuh sebutannya gerabah, tapi kalau bahasa kerennya terakota gitu. Itu sama, gerabah dan terakota itu sama. Nah, kalau ini tanah stoneware. Stoneware itu untuk udah bisa untuk makanan dan minuman, jadi jadinya piring kayak gini nih, jadi keramik beneran. Jadi keramik beneran. Pegang nggak apa-apa. Nah, ini nggak cuma satu kali pembakaran, jadi dia 2 kali pembakaran. Yang pertama bakar yang biasa kalian lakukan itu bakar ininya dulu. Ketika udah kering terus dibakar, terus selanjutnya kita lapisin glasir, baru kita bakar. Jadi 2 kali pembakaran dan akhirnya jadi keramik beneran. Tapi kalau ini pecah gimana nih Mas? Nah, ini emang gagal waktu itu eksplorasi. Tetap sebagai sebuah proses ada yang gagal tuh wajar ya? Benar. Aku juga masih pecah sampai sekarang juga pasti ada. Dalam satu tungku itu pasti ada yang pecah gitu. Jadi kalau misalkan kalian baru buat terus pecah ya wajar gitu. Aku ratusan kali, mungkin ribuan kali ya, barangku yang pecah gitu. Harus melalui itu dulu. Dan sampai sekarang pun masih ada yang pecah. Itu kebanyakan faktornya kenapa Kak bisa pecah? Faktornya bisa jadi ketebalan kalian tuh terlalu tebal, itu malah jadi pecah. Terlalu tebal itu malah pecah juga. Terus masih basah, Belum dikeringin diangin dulu. belum dianginin secara maksimal, terus sudah dibakar, itu berpengaruh pecah juga. Terus terlalu tipis juga. Jadi harus pas tuh. Nah, segini nih pas nih. Baiknya ukurannya segini. Ini pas nih. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, dan harus apa ya namanya ya, rata gitu, nggak ada yang tebel banget, nggak ada yang tipis banget, karena ketika kering itu kan dia nyusut. Nah, tebel dan tipis itu nyusutnya beda pasti. Yang tebel lebih lama nyusutnya dibanding yang tipis, makanya ketika dibakar itu kan dia cepet ya, maksudnya nyusutnya agak cepet gitu, dipercepat gitu kan. Jadinya yang bagian tipis dan bagian tebal itu, yang tipis udah nyusut banget, yang tebal belum nyusut, jadinya itu tuh kemungkinan pecahnya deh. Sama mince, maksudnya mijitnya kalian belum rata banget tuh, jadinya ada bagian yang masih belum dipijit, yaitu kemungkinan pecah ketika dibakar. Tebal tipis juga, mijitnya nggak apa namanya, pokoknya nggak sampai kalian nggak ngerasa ini maksimal lah, nggak maksimal di pijitnya. Ini juga banyak faktor sih yang bikin keramik. Dan itu bergantung psikologi si pembuat ya. Iya, bahwa dia akan membuat dengan perasaan atau hanya sekedar ya buat-buat aja. Itu juga, itu melibatkan emosi ya. itu melibatkan emosi. Kalau seseorang misal hari ini sedang putus cinta atau marah buat gerabah itu bisa jadi juga dia nggak akan fokus ya. Dia bisa jadi nggak maksimal, tapi tergantung dia ngontrol emosi dia ya. Biasanya kalau baru bikin kan kontrol emosi orang kan beda-beda tuh. Ada yang pengen buru-buru gitu. Nah, aku selalu ingetin tuh, untuk ini kamu harus lebih tenang, lebih dengan perasaan mijitnya, kamu harus rasain prosesnya gitu. Kamu harus nikmatin proses ini gitu. Jadi dia udah harus aku rem untuk aku ingetin kontrol emosi. Apalagi generasi-generasi yang tidak bertemu dengan SMS, generasi yang langsung WA. Jadi kalau nggak dibalas dia marah, kenapa nggak dibalas ayang gitu kan. Kalau zaman saya, jangankan nggak ada HP kami. Jadi kalau janjian jam 3:30 sore di sana ya di sana terus. Mau dia datang nggak datang kita komit sore main gitu kan. Nggak ada medsos zaman dulu. Makanya orang dulu apalagi lebih hebat lagi. Ini kan sebenarnya kita mengembalikan lagi tradisi lama orang tua kita kan. Nah, sebenarnya Mas Baskoro itu hidup di tengah digitalisasi, tapi beliau bersemedi di sini. Ini soal spiritualitas juga kan pada akhirnya. Iya, Terapi juga kan ini. Terapi. Kadang yang kesini tuh cewek-cewek cantik loh. benar. Ya kan? Iya dari mana aja Mas? Dari Bandar Lampung paling banyak, terus cewek-cewek cantik dari Palembang juga. Mereka sengaja kan kalau ke Lampung pengen ke pantai. Nah, sebelum ke pantai mereka kesini dulu biasanya paginya. Gitu. Asik ya. Dari Bandar Lampung banyak tuh. Kayaknya mahal loh di sini tuh.
120.000 sekali kelas. Tapi itu sebenarnya kalau orang mau belajar nenangin diri sangat murah sekali. Bayar 120.000 itu murah sekali. Daripada kamu stres ke rumah sakit jiwa, ya lebih mahal biayanya. Jadi kebanyakan kan cewek-cewek gaul lah ya, cewek-cewek cantik, cewek-cewek gaul gitu yang kesini. Mereka pikir kesini terus 10 menit jadi gitu. Mereka mikirnya kayak gitu awal-awalnya. Tapi harus diingatkan bahwa ini part per part kan pakai pilin ya. Kalian diajarin pakai pilin nggak? Enggak langsung karena kita pegang-pegang gitu kan. Oh, nah kalau kita pakai pilin karena emang untuk apa sih namanya ketebalan ini bisa lebih terkontrol gitu daripada langsung dibikin. Nah itu kan yang di itu ya kayak rambut ya kembali. apa ya? Pokoknya dia digulung jadi panjang dulu sejari kita, baru ditumpuk lagi di atasnya, terus dipilin lagi, ditumpuk lagi di atasnya, akhirnya lama-lama tinggi gitu. Nah itu bikinnya kita juga coba Awal-awal kan dibikin sama Mas Ube. Tapi kalian kan nggak sabaran. Nah itu, Iya, awalnya sama Mas Ube kan diajarin itu. pas udah jadi mau diangkat meletek gitu. Jadi mereka tuh bukannya malah tambah sabar, malah makin dibantu-bantu. Nah kalau di sini harus nggak boleh kalau pakai, karena itu teknik yang aku temuin sebenarnya di selama aku kuliah kan. Kalau di perkuliahanku itu cuma diajarin desain doang nih, terus teknik segala macam kita cari sendiri. Bahkan aku belum baca buku, aku udah nemuin teknik pilin. Terus aku baru baca buku, oh ternyata teknik ini emang ada gitu kan. Karena aku merasa ini teknik paling efektif ya, dan paling aman gitu ketika udah dibakar, ketebalannya tuh bisa sama gitu, bisa sama daripada langsung tanah bulat kita bentuk langsung kan. Nah itu ketebalannya kan kita bagian bawah kadang-kadang susah tuh dijangkau, Belum kepadatannya.